Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita selalu. Dia adalah Tuhan Bapa kita yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita sedang belajar tentang sikap kita atau hati kita supaya kita selalu berkenan kepada Tuhan. Tentu sikap hati yang seperti apa? Sikap hati yang memahami kebenaran. Karena saya percaya tidak ada satu orang pun yang benar, seorang pun gak ada yang benar, semua sudah berbuat dosa. Semua sudah jatuh ke dalam dosa. Kecenderungan kita semata-mata hanya dosa. Tetapi kita menjadi berkenan ketika kita memahami prinsip anugerah. Karena itu hati kita akan terus diperbaharui. Hati kita dan hidup kita akan berkenan kepada Tuhan ketika kita memahami konsep kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itulah yang membuat hidup kita berkenan kepada Bapa di sorga. Karena satu hari ada orang tanya sama saya, kenapa ada neraka? Saya katakan bahwa neraka itu diciptakan untuk iblis. Lalu kenapa ada orang-orang ke neraka? Maka saya katakan bahwa orang ke neraka bukan karena Tuhan membenci orang itu, tetapi karena orang itu menolak jalan keselamatan yang sudah diberikan. Orang selalu berpikir dengan berbuat baik dia bisa selamat, dengan beragama, dengan ilmu teknologi. Enggak, semua sudah jatuh dalam dosa. Perbuatan baik manusia hanya seperti kayak kain lap. Agama tidak bisa bawa kita ke surga, tapi kasih Tuhan. Itu sebabnya diberikannya lah anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Karena itu, orang masuk neraka bukan karena Tuhan benci orang itu, tapi orang itu menolak apa yang Tuhan sudah lakukan, perkenanannya di atas kayu salib. Karena itu, hati yang berkenan kepada Tuhan, hati yang disukai oleh Tuhan adalah ketika kita menerima keberadaan Allah di dalam kebenaran dan kasih-Nya. Dan itulah yang membuat Daud, Bapak Ibu, berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia mengenali betul-betul ya bagaimana pribadi Tuhan itu. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih. Karena itu kita sudah belajar bahwa Tuhan ya mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah menempatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, yang melakukan segala kehendakku. Kita tahu bahwa Daud juga berdosa, saudaraku. Daud juga melakukan hal yang buruk, yang jelek. Ya, dia membunuh istri Uria, dia berzina. Tetapi saudara lihat, Daud mengenal siapa Allah itu. Ya, pengenalan kita kepada Allah itu akan membuat hati kita diperkenan oleh Tuhan. Jadi hati yang benar di hadapan Tuhan adalah kita ketika kita mengenali bahwa Allah itu adalah Allah yang kasih. Kemarin saya sudah katakan bahwa kita lebih daripada pemenang karena Allah yang mengasihi kita. Kelaparan ini dan segala macam tidak bisa memisahkan. Jadi Allah begitu mengasihi kita. Jadi saudara harus mengerti, Anda diterima, kita diperkenan bukan karena kita baik, bukan karena kita berprestasi, bukan karena apapun. Tetapi karena Daud, saudara dan saya, kita mengenali, Daud mengenali siapa Allah yang mengasihi dia. Karena itu Daud memiliki hubungan yang sangat intim, sangat dekat dengan Tuhan. Dia berkata bahwa lebih baik satu hari di rumah Tuhan. Dia menunggu-nunggu Tuhan seperti penjaga kawal malam, demikianlah jiwaku kepada Tuhan. Jadi Daud memiliki sebuah hubungan. Itu sebabnya ketika dia memiliki hubungan, dia mengenali siapa Tuhan yang dia sembah, siapa Allah. Ya. Nah, yang kedua yang membuat Daud berkenan kepada Tuhan adalah Daud memiliki hati yang sabar dalam menantikan janji-janji Tuhan. Ya, saudara, saya mau katakan bahwa Daud memiliki sebuah sikap ketika dia berdosa, dia mengakui. Jadi hati yang berkenan kepada Tuhan bukan hanya sabar, tapi berani jujur, berani terbuka di hadapan Tuhan, mengakui keberadaannya. Kita lihat ketika Daud berdosa, bersalah, ketika Nathan tegur dia tidak marah kepada Nathan. Nah, dia tidak bunuh Nathan. Ya. Kenapa? Karena dia mengenali siapa dirinya. Dia mengakui dosa-dosanya. Dan itu menyebabkan Daud adalah pribadi yang tidak punya banyak alasan ketika diperhadapan. Ya, salah adalah salah. Nah, beda contoh Adam dan Hawa. Ketika mereka berdosa, bersalah, Tuhan tanya, siapa yang beritahu kamu telanjang? Dia langsung berkata, perempuan yang kau kasih sama aku ini Tuhan. Datang wanita itu, Hawa berkata, ular. Saudara lihat, manusia kehilangan kejujuran.
Manusia kehilangan kebenaran Tuhan dalam hidupnya dan mereka tidak mau jujur. Nah, ini yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu, penting sekali untuk kita memahami bahwa hati yang berkenan kepada Tuhan adalah hati yang mau berani jujur. Dan ini sebuah karakter yang baik, bagus Bapak Ibu ya. Jadi Daud memiliki hati yang terbuka untuk yang namanya teguran. Setelah Daud jadi raja, setelah 20 tahun memerintah, dia dalam kejayaannya. Dan ini ada peristiwa yang saya katakan, dia jatuh dalam dosa perzinahan ketika dia melihat istri Uria, saudaraku. Dan dia menutupi dosanya dengan dia membunuh Uria. Dan ketika Nathan tegur, lihat reaksinya, dia bukan marah, tetapi dia menerima. Bandingkan misalnya dengan Herodes ketika Yohanes Pembaptis menegur karena mengambil Herodias, istri saudaranya, ya, sebagai istrinya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia marah, bahkan dia penjarakan Yohanes Pembaptis, dan Yohanes Pembaptis akhirnya dipenggal kepalanya. Saya mau katakan bahwa salah satu kunci hati yang baik, yang berkenan kepada Tuhan adalah ketika kita bisa mau menerima masukan, teguran dari Tuhan. Ini penting sekali. Ya, beda dengan Saul. Saul banyak alasan, saudara-saudaraku. Tapi Daud bertobat. Dia mengakui, dia ambil puasa. Ya, dia mengakui semua kesalahannya. Dan kita sudah tahu dalam Mazmur pasal 51 adalah tidak mudah punya sikap terbuka sebagai seorang raja. Tidak mudah, saudaraku. Ya, sebagai seorang raja ditegur sedemikian rupa dan dia bertobat. Nah, ini alasan kenapa Tuhan memiliki sesuatu yang dia senang dalam kehidupan Daud ini. Nah, bagaimana sikap hati kita ketika kita menerima teguran? Terkadang kita sangat sulit untuk ditegur. Kadang-kala salah saja kita nggak mau mengakui kesalahan kita. Kita lihat bagaimana sikap kita ketika kita menerima teguran atau atas kesalahan atau dosa yang kita berbuat. Kalau Tuhan menyingkapkan suatu dosa dalam diri kita, jadi seharusnya kita punya sikap yang terbuka, punya keberanian untuk mengakui seperti kayak Daud, sehingga Daud itu diperkenan oleh Allah. Karena hal ini, saudaraku, mendatangkan perkenanan di hati Tuhan kepada Daud. Kalau kita berani melakukan, berani bertanggung jawab dengan kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Nah, ini sebuah kehidupan pribadi dari Raja Daud yang senantiasa memelihara hubungan dengan Tuhan. Bahkan saat jatuh dalam dosa, sekalipun dia tetap menjalin hubungan dengan baik dengan Allah, dengan pertobatannya. Nah, saudaraku, dia tetap berani mengakui. Sebagai orang percaya, kita dapat belajar nih dari pribadinya Daud. Ya, kemarin saya sudah bacakan dalam Mazmur pasal 51, saudaraku, di sana diungkapkan, ya. Dia berkata, sesungguhnya 7, dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Saudara lihat, Tuhan menghendaki kebenaran dalam batin. Ya, saya berdoa supaya kita memiliki hati yang terbuka kepada Tuhan, hati yang sabar, memiliki hubungan yang dekat, intim dengan Tuhan, hati yang besar ketika menerima. Ketika Daud, saudaraku, harus dikudeta dengan anaknya, dia penuh dengan pengampunan. Hatinya itu begitu luar biasa, besar sekali hatinya. Dan ketika ditegur, dia juga mau berani mengakui. Kiranya hati yang berkenan ada dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kemurahan dan anugerah-Mu. Diberkatilah semua anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan saat teduh ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.